ini nih jemaah dari India. Pokoknya dari berbagai macam negara ya. Dan bahkan sampai dari Cina pun ada. Gimana nanti udah keluar uang? Iya. Di sini masih kayak orang ketakutan. Bayangin sahabat Albar, 500.000 polisi dikerahkan datang ke Mekah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Al-Bahar. Dan sekarang saya mau nge-share situasi di tempat persinggahan jemaah haji Koboi. Lokasinya lihat, Masya Allah, tuh Corniche Center. I love Corniche Center. Untuk musim haji seperti sekarang, jemaah haji Koboi terpaksa dialihkan ke kota Jeddah dan kebanyakan nginep di kawasan sini seperti perhotelan-perhotelan ini, perhotelan sana tuh, di sekitar perhotelan-perhotelan lainnya yang terletak di kawasan sini. Masya Allah. Iya, sebelah sana tuh kan perhotelan semua itu sekarang hampir semua diisi sama jemaah haji Koboi katakan ya. Masya Allah, baik itu yang dibuang dari Mekah atau baru sampai ke kota Jeddah, belum bisa masuk ke kota Mekah. Karena seperti yang kita ketahui bersama, tahun ini kota Mekah benar-benar dijaga ketat. Tidak ada kelonggaran, keleluasaan untuk siapapun yang tidak memegang surat izin masuk kota Mekah. Nah, semua yang niat haji kalau belum memegang surat itu sementara dialihkan mau tidak mau ke kota Jeddah ini. Dan alhasil lihat situasi dan kondisinya walaupun sudah malam seperti ini. Jemaah lalu lalang tuh di depan kita tuh pakai tas warna oranye. Itu jemaah calon haji tuh ya. Ini kalau di Mekah di detik waktu seperti sekarang sepi seperti kota mati. Semua tiarap, semua diam di rumah masing-masing, khususnya bagi yang belum memegang tasreh ya. Tapi kalau di Jeddah rame tuh, banyak aktivitas yang dilakukan oleh warga dan juga jemaah calon haji yang belum memegang tasreh dukul Mekah ya. Nah, ini jemaah dari mana ini Bil, kira-kira Bil? Yang ini nih tuh dari India ya, tuh ya. Masya Allah. Jadi mau nggak mau sementara waktu tinggal di kota Jeddah ya. Mudah-mudahan pada saat hari H nanti diberikan kelancaran di perjalanan menuju ke kota Makkah untuk menuntaskan rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang kita coba jalan ke sebelah sana Bel. Bismillah, kita coba keliling. Karena lokasi ini selain daripada lokasi komplek tempat persinggahan jemaah haji Koboi, lokasi ini pun banyak meninggalkan kenangan indah tentang jemaah. Kalau musim umroh di sini tuh rame, dan musim haji pun nantinya di sini bakalan rame banget nih Bil. Kalau sudah wukuf, nanti jemaah haji menyempatkan waktu untuk city tour ke kota Jeddah, lalu kemudian singgah ke lokasi yang ini. Makanya tak heran kalau lokasi ini selalu populer diperbincangkan oleh banyak jemaah. Lihat sekali lagi namanya Corniche Commercial Center. Yang paling terkenal di lokasi ini adanya bakso Mang Udin. Dulu bakso Mang Udin di sebelah sana tuh tempat kita opening tadi yang ada ikon Corniche Center ini. Sekarang dibongkar dan dialihkan ke belakang sana, di belakang Wong Solo sana tuh. Makanya kita jalan ke sana sekarang. Bismillah. Ya Allah, ternyata walaupun sudah malam
aktivitas di kota Jeddah nih benar-benar bebas ya. Dan bagi siapapun pemegang visa apapun, baik itu tujuan untuk kerja atau tujuan untuk berhaji, merasakan kebebasan sepertinya ya Bil ya. Beda kalau tinggal di Mekah tuh nggak ada bebas, digedor-gedor. Iya, nggak ada ketenangan. Tapi di sini bebas. Posisi kita sekarang berada tepat di depan toko Sultan nih. Siapa nih yang pernah jajan atau belanja di toko ini nih? Atau di sampingnya ada restoran Garuda nih. Coba sahabat El Bahar yang pernah ke sini komen dulu. Dan di depannya banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh jemaah dan juga warga Saudi atau bahkan mukimin. Siapapun bisa berekspresi dengan bebas dan tenang di sini ya. Kalau di Mekah sekali lagi susah sepertinya kalau kita ceritakan dengan detail karena memang lebih parah daripada musim corona. Seperti itu, Masya Allah. Tuh lihat tuh, itu jemaah, itu Indonesia itu Bil. Jemaah Indonesia. Ada emang jemaah Indonesia tuh. Ada, masih ada. Tuh, ini jemaah Indonesia tuh, lihat ya. Ya Allah. Banyak jemaah Indonesia tuh. Tuh lihat ya, perjuangan supaya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima tuh sampai seperti itu ya. Sambil nunggu waktu pelaksanaan ibadah haji, rela tinggal di kota Jeddah, khususnya di wilayah Kornes sini. Ya Allah, itu juga yang duduk-duduk di kursi tuh Bil, jemaah Indonesia tuh ya. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa memang ya. Yang itu beda lagi itu Kang. Yang mana? Itu. Oh, itu jemaah dari India ya. India. Coba kita zoom. Nah, ini nih jemaah dari India. Pokoknya dari berbagai macam negara ya. Dan bahkan sampai dari Cina pun ada. Ya Allah. Jadi memang sekali lagi nih saya sampaikan, saking ketatnya kota Mekah, bagi mukimin atau bahkan sampai jemaah yang belum memenuhi persyaratan untuk masuk Mekah dan tinggal Mekah itu terpaksa dialihkan untuk supaya tinggal di kota Jeddah terlebih dahulu ya. Nah ini nih tuh jemaah, Masya Allah. Ini masih kebingungan ini. Iya, kebingungan kayaknya itu nyari tempat, nggak tahu mau kemana gitu. Oh, jalannya mungkin. Oh ya, kasihan juga itu jemaah dari India ya. Nah sekarang kita qadarullah ketemu sama sohib lama yang ternyata beliau juga kena imbasnya. Padahal setahu saya sohib saya ini dulu kerja di Masjid Haram. Kerja di Masjid Haram, tahu sendiri kelas Masjid Haram. Tapi ternyata pada saat musim haji tahun ini kagak ada ampun. Mau kagak mau tetap keluar dari kota Mekah kalau belum memegang tasreh. Supaya lebih jelas seperti apa peristiwa yang dialami oleh sahib saya, kita tanya langsung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Gimana kabarnya antum? Masya Allah. Sebelum kita lanjut, kita kenalin dulu. Ini namanya Ustadz, lupa lagi, udah lama nggak ketemu. Siapa namanya Ustadz? Anis Abu Fatah, pemilik channel Sahabat Haji dan Umroh, karena memang beliau profesinya sebagai mutawif, ya nggak? Mutawif jemaah haji dan jemaah umroh dan yang lain sebagainya. Pokoknya dalam urusan jemaah haji dan jemaah umroh, beliaulah inti daripada inti. Intinya inti. Gimana antum peristiwanya? Kok bisa sampai di Jeddah nih? Oke, baik. Insya Allah. Jadi ini kurang lebih udah 4 harian kalau nggak salah saya di sini. Iya. 4 hari. Jadi sebenarnya waktu itu Ane itu lagi ngopi aja di kamar. Itu kan umroh udah selesai, nunggu hajian. Jadi kita nganggur lah, nyantai di kamar lagi ngopi. Ternyata aku udah feeling itu memang daerah sekitar situ tuh memang beberapa tempat sudah digerebek gitu ya.
Dan juga daerah situ tuh daerah yang terkenal, banyak orang Indonesia dan banyak orang masuk di situ, Tebia. Lokasi Merah. tempat Haji Koboy. Gitu ya. Nah, jadi pagi-pagi tuh. Pagi. Kenanya pagi. Pagi jam 8-9. Jadi habis sarapan, lagi minum kopi. Ketut, tek. Iya. Siapa nih? Tek lagi. Udah feeling gak enak tuh. Iya. Beneran. Dibuka, sopan. Buka. Assalamualaikum. Indonesia? Iya, Indonesia. Iya, koma? Bi. Tasreh. Langsung gitu. Jadi ada KTP, ada. Iya. Iya dah, tasrehnya, surat izinnya. Nggak ada. Ya udah, tahu. Langsung gitu. Langsung diajak. Diajak keluar dari Besok tempat keluar itu. dari kamar. Makanya kan ada 2 kamar di atas tuh. Iya. Ini ada orangnya juga di sana, ada. Nah, agak keras suaranya terus. Iya. Ayo keluar. Karena sempat tanya dulu, saya mau bawa uang dulu ya. Oh iya, bawa uang. Iya. Saya mau bawa tas juga ya. Nggak usah, aman. Jadi terus ya udah ganti baju dan secukupnya gitu. Kopi gitu. Jadi sempat bolehin untuk persiapan dulu. Oh, artinya kan para petugas nggak memaksa dengan kasar. Nggak kasar dan nggak pakai baju polisi. Oh, pakai baju samaran. Jadi yang masuk aneh nggak pakai polisi kan, kita kalau di video-video itu di Facebook di mana kan Yang viral itu. Itu pakai polisi ya, baju seragam polisi. Iya. Ini nggak yang ke aneh itu. Cuman sebelumnya habis sholat subuh 3 hari sebelumnya, selesai sholat subuh itu saya dipanggil polisi ternyata. Tanya, punya iqomah? Punya. Terus udah ditinggal itu aja. Nah, Pas waktu itu. Pas Ana di depan rumah. Kayaknya ditandain doang tuh. Hari berikutnya baru 3 terjadi. 3 hari langsung Oh, berarti ketuk ke kamar. ada teknisnya juga ya. Iya. Setelah mengetahui bahwa di sini ada orang yang nginep di tempat itu, baru hari berikutnya kan setelah memastikan, meyakinkan gitu ya, baru diketuk pintu. Padahal antum kan igomahnya igomah Mekah kan? Ini baru setahun, baru 2 tahun, Pak. Pindah. Oh, pindah. Awalnya Mekah memang, Iya. cuman karena ada hal terus pindah. Jadi igomahnya igomah luar Riyadh, Mekah. Riyadh. Padahal belum pernah lihat. Tapi sebenarnya kan kalaupun igomah Riyadh, igomah manapun, kalau kita punya surat izin itu, tasreh namanya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi pada saat itu yang dicari para petugas tuh tasreh, berarti surat izin masuk Mekah. Gitu. Dan ini sahabat El Bahar, dari hal ini kita bisa benar-benar meyakinkan bahwa musim haji tahun ini nih bukan hanya sekedar cerita dan berita, tapi memang benar-benar nyata bahwa seluruh orang sekaligus KTP-nya KTP Mekah, kalau tidak memegang surat izin Mekah itu tidak bisa diam di Mekah, ya enggak? Iya. Mau nggak mau harus keluar dan diantar keluar kota Mekah. Nggak tahu apa kira-kira komentar sahabat El Bahar tentang peristiwa perjalanan ibadah haji di tahun ini, karena memang saya udah 10 tahun nih, sedikit cerita nih sahabat El Bahar. Udah 10 tahun di sini, kalau musim haji memang oke lah ketat. Tapi rasanya tahun ini jauh lebih ketat lagi. Serasa nggak ada toleransi gitu loh. Dulu digerebek, dulu pengawasan ketat, tapi nggak pernah gitu loh dimasukin ke rumah. Apalagi sampai terjadi kepada sahib saya sendiri. Ini Ustadz Kabir, Ustadz besar dalam urusan haji dan umroh. Sekali lagi, ini udah nggak usah diragukan lagi. Tapi karena pelaturannya seperti ini, ya seperti ini. Apa kira-kira saya untuk teman-teman yang nyimak video ini, kira-kira dari hal ini apa yang bisa kita ambil hal positifnya? Yang jelas kita pasti baik untuk selalu mengambil positif ya. Kenapa? Karena kota Mekah itu memang satu-satunya tempat khusus untuk haji. Iya. Sampai Madinah pun bukan tempat untuk haji kan. Betul. Ya bagi saya dan mungkin orang yang nasibnya seperti saya, ya kita legowo, mari kita legowo. Iya. Kita ikhlas dengan apa yang menimpa kita, nasib kita ini. Iya.
Kita ikhlaskan apa? Demi untuk kenyamanan jamaah haji. Iya. Kita niatin itu aja, insya Allah bisa berbuah pahala. Betul. Pertama itu. Iya. Jadi kita tetap harus ikhlas, harus terima dengan dewasa. Iya. Itu karena memang persyaratan juga nyatanya kita mungkin termasuk yang tidak memenuhi kan. Jadi Iya. mau gak mau ya sudah bismillah tetap ikhlas. Dan untuk kedepannya ya alangkah baiknya jika memang kita adalah termasuk orang yang mau haji pertama itu ataupun petugas haji, pastinya baik untuk memenuhi segala persyaratannya. Kenapa? Karena persyaratan ini adalah erat kaitannya biasanya dengan apa? Dengan kenyamanan, dengan fasilitas akomodasi. Karena kita tahu ya namanya haji itu butuh perjuangan. Iya. Seperti itu. Jadi agar apa? Agar benar-benar tertib. Karena tidak sedikit kadang ya saat pelaksanaan haji, Iya. karena tidak tertib, hanya karena tidak tertib ya, sehingga terjadi chaos. Ya, seperti tahun misal 2017 di satu tanah jalan outdoor ya, Iya. yang apa ya luas lah, itu aja bisa sampai terjadi accident, kecelakaan, sampai ratusan orang meninggal dunia. Ya mungkin semangat itulah, semangat untuk menjaga ketertiban, menjaga keselamatan jamaah haji, dan benar-benar tahun ini diadakan benar-benar ya ibaratnya itu Dibersihkan. nggak main-main gitu. Nggak main-main. Pokoknya dibersihkan. Pokoknya bersihkan. Gitu ya. Wah, Saya mungkin bisa satu lagi boleh nggak bertanya nih sebelum kita akhiri video ini. insya Allah boleh. Dari peristiwa ini kira-kira ada nggak hal positif yang jadi pelajaran untuk sahabat Al-Bahar yang ada di luar Mekah, Madinah, dan dia ada di luar Arab Saudi lah, yang mungkin berkeinginan untuk haji tanpa antri, menggunakan seperti misalkan visa non haji lah. Nah, apa kira-kira mungkin ada nggak sedikit pelajaran atau bahan pengingat gitu? Oke, ada, insya Allah ada. Jadi gini ya, untuk haji tapi menggunakan visa, misal visa ziarah, visa bisnis gitu ya. Nah, visa ziarah kan visa kunjungan ya, visa turis ya. Kalau visa bisnis tuh visa bahasa sininya itu lupa saya. Tijari, visa tijari. Nah, itu kan memang tidak ada platform untuk bisa masuk ke izin haji. Iya. Seperti itu. Jadi saya kasih masukan sih jangan ambil itu. Jangan ambil resiko Seperti itu. Kita yang sudah tinggal di sini aja, Iya. udah pengalaman, bahkan kita ini biasa membawa, ngurusin aja, gitu ya. Ini aja sekarang sedang seperti ini, seperti itu. Jadi lebih baik jangan, karena memang apa ya, itu akan gimana, nanti udah keluar uang, Iya. di sini masih kayak orang ketakutan, dan apalagi sekarang lebih tegas lagi. Betul. Jadi kalau yang mau yang cepet ya diantaranya Furoda misalnya, Furoda. itu visa haji resmi. Iya. Jadi pastikan ya sahabat Al-Bahar, jika memang ingin haji cepat, bisa, masih banyak solusi, diantaranya haji Furoda. Iya. Ada juga haji visa Mujamalah. Mujamalah ini seperti Furoda juga, Iya. tapi dia lebih lebih ininya, fasilitasnya itu lebih bisa Di bawah custom Furoda. seperti itu. Oh, gitu. Untuk harganya hampir sama. Iya. Seperti itu. Ataupun sekarang ada juga haji namanya haji iqomah ya. Jadi, itu pun sekarang sulit. Kami yang punya iqomah aja. Iya, kayak gini. Seperti itu. Apalagi yang dari Indonesia. Nyatanya seperti itu. Ujung-ujung punya iqomah. Betul gitu. Iya, jadi tetap ada, masih ada ini solusinya masih ada tetap. Dan yang ketiga ya pastinya haji reguler, haji plus itu ataupun haji reguler. pada intinya kalau kita nekat mau haji tanpa antri, harus memastikan dulu, berarti ya harus memastikan dulu. Dan benar sih, kalau kita lihat kondisi saat ini, kalau kita nekat mau pakai visa itu haji tanpa antri tapi non haji visanya, di sininya itu bener-bener tidak sedikit yang kesulitan. Jadi saya setuju, sarankan alangkah baiknya nggak usah maksa gitu ya. Cari solusi yang lain yang dipastikan sudah bisa haji. Karena kalau kita pegang visa non haji, sedikit kecil kemungkinannya untuk bisa wukuf di Arafah ya. Iya, ya artinya
sekarang tuh luar biasa, screeningnya tuh luar biasa. Iya. Oke, terima kasih. Setelah Ustaz. serumah ya, per rumah itu aja didatengin. Nah, Iya. apa sulitnya tinggal nungguin orang mau datang ke Arafah, kan lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Jadi pokoknya kecil kemungkinan ya. Jadi memang saya juga dengar lah dari apa ya, dari teman-teman Arab gitu, Iya. orang Arab, katanya didatangkan sekitar 500.000 polisi. 500.000 polisi didatangkan ke Dari kota Riyadh, Mekah. dari mana gitu. Ya saya cuma dengar aja ya. Iya. Kan, gitu. Ya bisa Ya, jadi, bisa jadi, karena setiap bisa rumah jadi. diketuk Iya. Bayangin sahabat Al-Bahar, 500.000 polisi dikerahkan datang ke Mekah untuk pengamanan. Luar biasa. Mau gimana lagi kita kalau kita tidak memegang persyaratan yang sah. Pokoknya sekali lagi saya setuju banget, apalagi kalau kita umurnya sudah tidak muda lagi. Jangan sampai ya nekat untuk melakukan hal yang seperti itu. Walaupun memang perjalanan ibadah haji itu rukun Islam yang kelima, tapi rasanya kalau seperti itu bakalan ada dampak dan resiko besar untuk seseorang yang nekat. Ya. Karena tidak sedikit juga duitnya itu. Iya, kan? terutama dari hal segi materi itu sudah benar-benar pasti. Saya Apalagi mendapati ada ya, bahkan orang dekat saya di sekarang ya, yang saya kenal gitu, dia udah jual ini, biar bisa buat haji. Iya. Ternyata ketangkep seperti ini. Jadi terus kemudian mau masuk lagi ke Mekah, harus jual lagi. Udah sampai Mekah, kena lagi, keluar lagi, biaya lagi. calling rumah lagi, minta kiriman lagi. Allah. Dan sekarang sudah mulai berat sekali saya melihat. Jangan sampai kita seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz ya. Baik. Atas waktunya sudah memberikan informasi tentang atau terkait hal yang benar-benar nyata. Kota Mekah itu sekarang sedang, katakanlah, tidak normal ya. Untuk seseorang tidak baik-baik saja untuk seseorang yang tidak memiliki atau memegang persyaratan yang resmi. Salah satunya yaitu tasreh untuk masuk kota Mekah. Buat sahabat Al-Bahar dari tempat ini, saya doakan mudah-mudahan dilimpah ruahkan milik rezekinya, disegerakan sampai datang nyusul kedua tanah suci, jalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Oh iya, jangan lupa mampir ke channel apa tadi? Sahabat Haji dan Umroh. Sahabat Haji dan Umroh, like, komen, dan share ya. Insya Allah beliau selalu nge-share terkait dengan perjalanan ibadah haji di dua tanah suci Mekah dan juga Madinah. Kita semua di sini pamit undur diri. Saya banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.